ke Bali kita berangkat. Itu kado ulang tahun pernikahan kita yang kelima dari aku buat kamu sayang. Aku mau mewujudkan impian kamu, kita bisa liburan ke Bali berdua. Mas, tapi kan ulang tahun pernikahan kita itu masih 3 bulan lagi. Masa? Bukannya 3 hari lagi ya? Ih, Mas Faris. Ya, aku pikir kamu bakalan lompat-lompat sayang. Aku kasih kejutan ini, nggak taunya cuma gitu doang, males deh. Mas, ini emang impian aku. Tapi apa nggak ngerepotin Mas? Biaya hotel, tiket, semuanya kan mahal. Enggak kok sayang. Alhamdulillah tabunganku sekarang udah cukup. Itu juga kenapa alasannya aku booking tiketnya dari jauh-jauh hari. Selain murah kan kita jadi masih bisa nabung buat perjalanan kita nanti ya. Terus anak-anak gimana? Ya dititipin lah sama neneknya. Apa nggak ngerepotin? Insya Allah enggak. Mereka pasti ngerti mama papanya mau liburan bulan madu berdua. Makasih ya. Iya sayang. Ini hasil labnya, Bu. Leukemia mielositik atau kanker darah yang Ibu derita saat ini sudah sampai ke tahap akut. Sel darah putih yang mengandung granula sudah mulai menjadi ganas, Bu. Dan menurut analisa saya, sebentar lagi sel-sel itu akan berinfiltrasi dengan jaringan tubuh Ibu. Kira-kira umur saya berapa lama lagi, Bu? Kalau menurut saya sebagai dokter, mungkin 3 bulan lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu yang sabar. Karena umur seseorang tidak ditentukan oleh dokter seperti saya, Bu. Bali, Mas. Kita mau ke Bali. Iya. Mas, tapi kan ulang tahun pernikahan kita itu masih 3 bulan lagi. Kira-kira umur saya berapa lama lagi, Bu? Mungkin 3 bulan lagi, Bu. Masya Allah. Ibu sadar, Ibu. Ibu. Tolong! 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 Astagfirullahaladzim. Ibu sadar, Ibu. Mas panggilin taksi sekarang. Ibu. Astagfirullah. Mas, kenapa, Mbak? Mbak. Rumah sakit umum Cahaya. Ya, bantu saya angkat dia. Di mana? Mbak tenang dulu ya. Tadi saya bawa Mbak ke sini karena Mbak pingsan di jalan. Saya mau pulang. Mbak nggak boleh kemana-mana dulu. Mbak kesehatannya belum stabil. Mungkin kalau masih sakit harus dirujuk ke rumah sakit. Jangan. Saya baik-baik aja. Tapi Mbak yakin Mbak nggak apa-apa? Mbak, ini bawaan Mbak jatuh di jalan. Saya bawain. Tadinya saya mau bawain Mbak ke rumah sakit Cahaya, cuma takutnya terlalu jauh, jadi saya bawa ke klinik. Terima kasih ya sudah nolong saya. Mbak hati-hati ya. Mungkin waktu itu kalau Ibu mengikuti saran saya untuk kemoterapi, Ibu memiliki sedikit kesempatan.
atau paling tidak meringankan penyakit yang ibu derita saat ini. Tapi saya tahu dampak dari kemoterapi itu seperti apa, Dok. Dan saya nggak mau suami, ibu, dan juga anak-anak saya tahu kalau sekarang saya sedang mengidap penyakit kanker darah. Ibu kok nangis? Enggak, sayang. Ibu nggak nangis kok. Raya dengerin ibu, sayang. Nanti kalau udah gede, Raya harus jadi anak yang pintar ya. Iya, Bu. Sekolahnya harus rajin, harus sayang sama Dian, dan juga sayang sama bapak, sama nenek juga ya. Iya, Bu. Kalau ibu pergi, kamu harus jagain Dian. Ibu sayang banget sama kalian berdua. Kalian sayang nggak sama ibu? Sayang, Bu. Dian sayang nggak sama ibu? Ibu jangan nangis terus dong. Ibu, kok hidung ibu berdarah? Raya sama Dian tidur dulu ya. Sini. Raya bobo situ ya, Nak ya. Kamu kenapa? Enggak, Bu Nurma, gak apa-apa kok. Ya Allah, hidung kamu berdarah, Nak. Kamu kenapa, Nurma? Bilang sama ibu. Gak, Bu, ini cuma mimisan biasa aja kok. Tadi Nurma cuma kecapean aja. Nanti juga hilang kok, Bu. Nanti juga berhenti mimisannya. Iya, biarpun mimisan tapi jangan disepelekan. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Ibu nggak mau kamu kenapa-napa, Nak. Ya, Bu. Nurma juga mau lihat anak-anak lagi sebentar. Kalau nanti suatu saat ibu pergi ninggalin kamu jangan pernah lupain ibu ya, Nak. Gak sanggup meninggalkan mereka dalam waktu 3 bulan. Siapa yang akan mengurus mereka? Siapa yang akan menjaga mereka? Aku harus ikhlas. Aku harus cari pengganti diriku. Seorang perempuan yang hatinya tulus, perempuan yang bisa menghormati ibu, mencintai Mas Faris, sekaligus menyayangi Raya dan juga Dian. Tolong bantu hamba ya Allah untuk menemukannya. Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan meraih lewat bunga seluruh cinta.
Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Assalamualaikum. Iya, saya sendiri. Apa? Di rumah sakit Pelita? Iya, saya ke sana sekarang. Ya Allah, Mas Faris. Ada apa, Nur? Mas Faris kecelakaan, Bu. Astagfirullahaladzim. Terus keadaannya gimana? Nurma juga nggak tahu, Bu. Nurma ke rumah sakit dulu ya. Ibu titip anak-anak. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Ya Allah. Nggak mungkin. Mas Faris. Mas Faris. Assalamualaikum. Halo Nurma. Suster jangan bawa suami saya, suster jangan bawa suami saya mohon jangan bawa suami saya. Sabar ya Bu, sabar Ibu, sabar ya Bu ya. Sabar Ibu, maaf, kami akan membawanya ke ruang jenazah. Nurma. Suster, saya mohon biarin saya ngeliat suami saya dulu. Iya Ibu, sabar Ibu, maaf. Sekarang Ibu bisa tunggu di sana. Kami akan membawanya ke kamar jenazah. Ibu dapat melihatnya di sana. Permisi. Ya Allah. Nurma. Ya Allah. Kok putus? Nurma, Mas Faris. sayang, kamu kenapa sayang? Tadi aku dari IGD. Aku kira, ya Allah, pikiran aku udah kemana-mana, Mas. Pikiran aku udah macem-macem. Aku gak mau kehilangan Mas Faris. Aku gak mau. Udah ya, udah sayang, jangan nangis terus dong. Sayang, tanganku cuma patah kok. Aku masih bersyukur semuanya baik-baik aja. Kerusakan mobil juga udah ditanggung sama yang nabrak. Udah ya, kamu jangan nangis terus ya. Alhamdulillah, Mas. Ya udah, kita pulang aja ya. Ayo. Faris, kamu nggak apa-apa kan? Bapak, kenapa tangannya? Nggak apa-apa sayang. Ayo. Tadi saya kecelakaan Bu, tapi alhamdulillah cuma tangan saya yang patah. Iya Nurma. Tadi ibu panik banget. Terus telepon kamu tiba-tiba putus. Ada apa sih? Maaf, Bu. Tadi Nurma pikir Mas Faris. Udah, nggak apa-apa sayang ya. Yang penting saya udah selamat sampai di rumah Bu. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Yaudah, masih istirahat dulu ya. Iya. Ayo, sayang. Hati-hati ya. Iya sayang. Tunggu ayah, nggak apa-apa kok ya. Oh, umur kamu 21 tahun. Terus kenapa kamu ikut biro jodoh? Oh, baru putus cinta. Iya. Nanti saya kabarin lagi ya. Saya sekretarisnya Pak Faris. Pak Farisnya lagi sibuk. Iya, terima kasih ya. Belum dapat perempuan yang tepat. Sayang, kamu ngomong sama siapa? Mas sudah selesai? Kan aku yang nanya duluan. Kok kamu malah nanya balik? Mas mau sarapan? Sarapannya udah aku siapin. Sayang, aku
Aku perhatiin belakangan ini muka kamu pucat banget. Kamu yakin kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja kok, Mas. Syukurlah. Soalnya aku nggak ngerti deh. Soalnya kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, aku nggak tahu deh gimana jadinya, sayang. Ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Aku harus kerja. Anak di mana? Ada. Ya udah. Ya Allah, tolong panjangkan umur hamba. Setidaknya sampai hamba mendapatkan perempuan yang paling tepat untuk suami dan juga anak-anak. Mbak, kamu? Jadi orangnya cari Faris itu teman kamu? Kayaknya ibu nggak pernah kenal dia. Iya, Bu. Dia temen Norma waktu zaman SMA. Memang kebetulan udah lama banget nggak ketemu. Apa yang kamu pikirkan, Norma? Wajah kamu nggak seperti biasanya. Ibu yakin pasti ada yang kamu sembunyikan dari ibu, ya kan? Norma mau ngajak dia tinggal di sini, Bu. Maksud kamu? Dia kan mau pindah ke Jakarta, Bu. Tapi dia belum dapat tempat tinggal. Dia boleh ya, Bu, tinggal di sini. Tapi kenapa harus tinggal di sini, Norma? Apa kamu udah izin sama Faris? Belum, Bu. Tapi yang penting kan izin dari ibu dulu. Bukan ibu nolak, Norma. Tapi ibu nggak mau dengan hadirnya dia itu jadi masalah buat keluarga kamu. Insya Allah semua akan baik-baik aja kok, Bu. Ibu nggak yakin. Sebaiknya kamu tolong bantu dia carikan kos atau kontrakan. Tapi, Bu, Udah, itu yang terbaik buat kamu, ya? jadi Mas Faris izinin Isma tinggal di sini. Ya, kalau emang kamu niat nolongin dia juga teman baik kamu, kenapa enggak? Tapi aku minta kamu dengerin juga nasihat ibu ya. Aku sih setuju aja dia mau tinggal di rumah kita semalam atau 2 malam. Tapi kalau bisa jangan lebih. Kamu ngerti kan maksud aku? Iya, Mas. Ya udah sayang ya, udah malam, kita harus istirahat. Besok pagi kan aku udah harus kerja. Mas, aku ke kamar mandi sebentar ya. Iya sayang. Astagfirullahaladzim. Norma, kamu kenapa? Ya Allah, hidung kamu berdarah lagi, nah. Norma nggak apa-apa kok, Bu. Ibu panggilkan Mas Faris ya. Nggak usah, Bu, nggak usah. Norma nggak mau sampai Mas Faris panik. Ya Allah, ini obat sebanyak ini. Buat apa, Norma? Kamu ini sakit apa? Itu cuma obat biasa aja. Kamu jangan bohongin ibu, sayang. Ibu tahu kamu sakit. Udah berapa lama kamu bohongin ibu? Kamu bilang sama ibu kamu sakit apa? Tenang, sayang. Kanker darah, Bu. Astagfirullahaladzim.
Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kenapa kamu menyembunyikan ini? Kenapa, Norma? Kenapa? Norma minta maaf, Bu. Norma minta maaf. Norma minta maaf, Bu. Norma mohon jangan kasih tahu Mas Faris. Norma nggak mau Mas Faris sedih. Jangan kasih tahu anak-anak juga, Bu. Norma nggak mau. Insya Allah Ibu janji, nak. Maafin Norma. Ya Allah, hamba mohon padamu, ikhlaskan diri hamba untuk menerima semua penyakit yang kau berikan pada hamba. Tapi hamba mohon padamu ya Allah, di sisa umur hamba, biarkan hamba membahagiakan suami hamba, ibu dan juga anak-anak. Hamba tidak mau pada akhirnya mereka harus bersedih kalau hamba harus pergi. Ibu kenalin ini Isma. Isma, Ibu. Kamar udah Ibu siapkan. Mudah-mudahan kamu betah di sini ya. Makasih Ibu, maaf repotin. Ayo saya antar. Sebentar ya Bu. Bu, Ibu kenapa? Ibu gak tahu harus bilang apa sama kamu, Nur. Apa kamu benar-benar ikhlas kalau Isma menjadi istrinya Faris? Ibu rasa gak ada seorang istri manapun yang mau mencarikan istri pengganti buat suaminya. Gak akan ada. Kamu yang sudah sakit parah harus susah payah seperti ini. Kasihan kamu. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Ibu gak boleh sedih. Ibu kan udah janji sama Norma. Ibu mau nolongin Norma. Tolong yakinkan Mas Faris juga ya Bu, supaya Isma boleh tinggal di sini. Norma sengaja melakukan semua ini karena Norma mau Ibu dan Isma dekat, supaya nanti kalau Norma udah nggak ada, Ibu nggak merasa kehilangan Norma. Gitu juga anak-anak, mereka butuh pengganti. Norma yakin Bu, Isma pasti bisa melakukan semua ini. Ya Allah, salahkah aku datang ke rumah ini? Aku nggak pengen merusak kebahagiaan siapapun. Tante siapa? Tante temannya Ibu. Kamu bisa panggil Tante Isma ya. Kamu Raya ya? Iya, Tante. Boneka kamu namanya siapa? Boneka aku namanya Dino, Tante. Matanya Dino kenapa? Matanya copot, Tante. Mau Tante benerin nggak? Mau, Tante. Sini. Nemenin Tante benerin yuk. Sini. Ke atas saya. Jadi deh. Makasih ya, Tante. Iya, sama-sama sayang. Besok-besok kalau mainan kamu rusak atau ada yang copot, bilang sama Tante ya. Iya, Tante. Raya, kamu bubur dulu ya? Bubur siang? Oke? Ini. Dede ngapain sih? Yuk. Copot sendalnya.
Iya. Sama papa ya itu ya? Sama ayah. Oke, sini. Ada. Tidur, tidur. Belum. Belum. Bapak. Ayo, ada belum? Ya. Ya Allah, aku yakin Isma mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku. Semoga Isma juga bisa membahagiakan Mas Faris dan ibu. Norma? 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 Bangun. Bangun sayang. Ya Allah. Isma! Tolong Isma, tolong. Mbak, Masya Allah. Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak Norma bangun, Mbak. Mbak Norma. Bangun. Mbak. Mbak Norma bangun, ya Allah. Ibu, kita harus bawa Mbak Norma ke rumah sakit. Ibu, Masya Allah. Gimana keadaan anak saya, Dok? Kondisi Ibu Norma sudah membaik, namun belum begitu stabil. Apa dia nggak bisa disembuhkan, Dok? Mungkin kalau selama ini Ibu Norma mau menuruti saran saya untuk menjalani kemoterapi, dia bisa disembuhkan. Tapi saya heran dia tidak pernah mau menuruti saran saya untuk menjalani kemoterapi. Dan kondisinya akan terus begini. Saat ini saya masih belum bisa pastikan, Bu. Tapi satu hal yang pasti, penyakit ini memakan jaringan darah Ibu Norma dengan sangat cepat. Sebenarnya berapa lama lagi anak saya bisa bertahan, Dok? Kalau dari hitungan medis mungkin 3 bulan. Ya Allah. Cuma 3 bulan, Dok. Bu, itu kan hanya prediksi saya sebagai seorang dokter. Umur manusia bukan di tangan saya, Bu. Itu semua kuasa dari Allah. Baik, kalau begitu, mohon maaf saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Ya Allah. Ibu di sini, Nak. Kamu istirahat saja ya. Norma harus pulang, Bu. Sebentar lagi Mas Faris pulang. Gak mungkin, Norma. Kondisi kamu gak memungkinkan. Ibu gak mau kenapa-napa. Dokter Bowo sudah menceritakan semuanya sama ibu. Dan ternyata umur kamu, Norma berusaha untuk ikhlas. Ibu jangan sedih. gimana ibu gak sedih, Nak? Kamu yang selalu memikirkan perasaan orang lain, sementara diri kamu gak pikirkan. Kamu gak peduli sama diri kamu. Bu, cuma itu yang bisa Norma lakukan sebelum Norma pergi.
Kenapa Nurma minta Isma datang ke sini? Karena Nurma gak mau ngeliat ibu, Mas Faris dan juga anak-anak sedih. Dan Nurma mau ibu, Mas Faris dan juga anak-anak tidak terlalu merasakan kehilangan Nurma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu itu tamu di sini. Harusnya nggak perlu sampai repot kayak begini loh. Saya jadi nggak enak loh, Isma. Gak apa-apa Mas, saya juga gak ngerasa direpotin. Kapan Nurma sama ibu pulang? Kapan, Isma? Sebentar lagi kok Mas. Lagi jenguk tetangga lagi yang sakit di rumah sakit. Ya udah, saya tinggal dulu ya Mas. Silakan makan. Kamu main apa ya sayang? Apa? Kamu ngomongnya yang bener dong. Kamu belajar ngomong cepet ya. Ah? Kamu ngomong apa sih? Kakak? Iya yuk. Kakak lagi ngapain? Kakak? Ini Kara ya? Karanya lagi ngapain Karanya? Karanya lagi ngapain nih Kak? Kara ya? Kara lagi gambar. Apa itu? Apa sih? Gagal. Gak apa-apa. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, maaf ya aku pulangnya kemalaman. Mas sudah makan? Oh, Mas sudah kenal sama Isma belum? Saya mau bicara sama kamu. Harusnya kamu jangan terlalu percaya sama teman kamu, Nurma. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak kita gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Aku minta maaf, Mas. Tapi aku percaya kok sama Isma. 1 atau 2 hari mungkin iya. Tapi selebihnya, aku bukannya seuzon ya sayang. Tapi nggak begini caranya. Kalau kamu emang mau pergi, kamu tunggu sampai aku pulang ke rumah. Ngerti? Maafin aku, Mas. Sebaiknya sekarang kamu bantuin Isma cari tempat tinggal. Jangan terlalu lama di sini. Ya. Loh. Ya udahlah, kamu jangan sedih dong. Sayang, aku mungkin egois. Tapi rasanya aneh buat aku kalau aku pulang ke rumah nggak ada kamu. Cuma kamu kan yang biasa nyiapin makanan buat aku. Dan semua rasa capek aku yang aku alamin seharian terbayar begitu aku lihat anak-anak begitu merasa nyaman bersama ibunya di rumah. Bukan sama orang lain. Ya, Mas. Maafin aku ya. Sudah. Saya mau ngomong sama Mbak Nurma. Saya ngerasa kehadiran saya di sini bikin situasinya jadi kacau, Mbak. Enggak, Isma, tenang aja. Justru kamu udah banyak bantu saya. Kamu jangan sungkan-sungkan tinggal di sini. Tapi apa Mas Faris nggak curiga, Mbak? Ya, Mas Faris memang curiga.
Tapi saya pelan-pelan bisa kasih alasan ke Mas Faris. Dan saya yakin suatu saat nanti Mas Faris bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Dan kamu pasti akan bahagia tinggal di sini. Mbak, kok Mbak yakin banget sama saya? Karena Allah sudah mempertemukan kita lagi. Dan insya Allah saya nggak akan salah pilih. Bener, Mbak? Masya Allah, Mbak. Mbak nggak apa-apa. Bener, Mbak. Bener, Mbak istirahat aja dulu ya. Nggak apa-apa. Yaudah, Mbak, aku antar ke kamar ya, Mbak ya. Masya Allah. Ayo, Mbak, pelan-pelan. Bentar ya, Mbak. Oke, pelan-pelan. Saya nggak apa-apa kok, Isma. Terima kasih. Bener, Mbak yakin? Ya, Mbak. Yaudah, Mbak istirahat di sini ya, Mbak ya. Saya lanjutin jemuran. Makasih. Permisi. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Biarkan hamba bisa melewati sisa umur hamba. Nur, kamu lagi sakitnya sayang? Enggak Bu, nggak apa-apa kok. Nurma cuma kecapean aja habis nyuci. Ada apa Bu? Ini baju yang ibu jahit udah selesai, tinggal pasang kancingnya aja. Dicoba dulu ya sayang ya. Iya Bu, sini biar coba. Ya Allah Nurma, gara-gara penyakit itu kamu jadi kurus nah, dan di bawah mata kamu juga jadi hitam. Diet aku berhasil ya Bu. Lihat deh aku langsing. Tapi nggak apa-apa Bu. Baju muslim itu kan lebih enak longgar. Astagfirullahaladzim, penyakit ini jahat sekali Nur. Kenapa enggak ibu aja yang gantiin kamu? Dan ibu siap sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Tapi bukan kamu sayang, bukan kamu. Bukan kamu Nur. Ibu kan selalu bilang sama Nurma. Ibu pernah bilang sama Nurma kalau hidup dan mati kita sudah ditentukan sama Allah. Dan ibu juga ngajarin Nurma kan dari kecil kalau kita harus bisa ikhlas dan tawakal. Ya sayang, tapi ibu tahu kamu gak tahan sebenarnya kan. Tapi kamu menutupi semuanya Nur. Ibu menyesal sekali, ibu menyesal. Kenapa ibu baru tahu sekarang? Enggak, ibu nggak salah, ibu nggak salah. Ibu, ya Allah, Ibu, Nur, ya Allah, astagfirullahaladzim, Nur, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Tante, ibu di mana? Ibu lagi sama nenek. Kenapa? Nurma, ya Allah, bangun. Tante, kok nenek teriak-teriak sih Tante? Raya, tadi ibu bilang sama tante, katanya kamu suka puding coklat ya? Tante mau bantuin bikin nggak? Mau Tante. Mau?
Tapi ganti baju dulu ya, oke? Yuk. Anak saya kenapa lagi, Dok? Terjadi pembengkakan pada limpa Nurma. Biasanya gejala ini disertai dengan sakit yang amat hebat pada bagian perutnya dan muntah-muntah. Memang penderita leukemia yang akut seperti Nurma akan mengalami gejala seperti ini, Bu. Dan gejala-gejala ini datang dengan cepat dan dengan cepat pula memburuk. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan, Dok? Untuk saat ini saya hanya bisa menyarankan agar Nurma dirawat di rumah sakit, Bu. Karena saya khawatir kalau Nurma dirawat di rumah, kondisinya akan semakin memburuk. Saya tinggal dulu, Bu. Permisi. Makasih. Apa, Bu? Pergi ke Semarang? Tapi kenapa dia nggak ngasih tahu saya dulu ya, Bu ya? Paling nggak kan dia bisa telepon saya dulu, Bu. Iya, Riz. Tadi waktu naik travel, HP-nya mati. Kasihan Om Sabto sakit parah. Karena ibu masuk angin, jadi dia ngotot yang ke sana. Sampai kapan, Bu? Ya insya Allah secepatnya. Nurma juga bilang sama ibu, katanya nggak enak ninggalin kamu lama-lama, Riz. Nurma bukan cuma ninggalin saya, Bu. Dia juga ninggalin Raya, ninggalin Dian. Sebenarnya saya bisa ngerti kalau Nurma mau bantuin Om Sabto di sana. Tapi juga jangan sampai ngorbanin keluarganya sendiri dong. Kamu kan tahu Nurma itu seperti apa. Kamu nggak usah emosi ya. Ini semua salah ibu. Kalau ibu nggak masuk angin juga ibu yang berangkat ke sana. Maafin saya ya, Bu. Saya jadi kebawa emosi. Sebenarnya saya khawatir sama Nurma, Bu. Setiap malam sekarang ini dia sulit tidur. Saya takut dia sakit, Bu. Tapi setiap kali saya tanya, Nurma selalu bilang dia baik-baik aja. Terus terang saya bingung, Bu. Ya sudahlah, Bu. Saya mau temenin anak-anak dulu ya. Maafkan ibu sudah berbohong, Riz. Tapi ini semua permintaan Nurma. Dia nggak mau kamu sedih kalau sampai tahu soal penyakitnya. Saya terlambat, Bu. Riz, tadi kamu udah ketuk-ketuk tapi nggak keluar. Ibu pikir kamu masuk siang. Biasanya Nurma yang bangunin saya, Bu. Begitu Nurma nggak ada, saya kesiangan deh. Astagfirullah. Raya udah bangun belum, Bu? Udah berangkat sekolah. Berangkat? Sama siapa? Sama Isma. Kok ibu kasih? Ibu gimana sih, Bu? Isma itu kan orang lain, Bu. Kalau dianterin ke sekolah Raya, kalau dibawa pergi gimana, dibawa kabur? Ibu tahu nggak? Sekarang itu lagi rame penculikan anak loh, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana tadi? Nyasar nggak? Alhamdulillah enggak, Bu. Tadi tukang bajanya tahu jalan. Jadi habis Raya ke sekolah, saya ke pasar beli sayuran. Permisi ya, Bu. Mas, saya mau masak. Tuh kan, kamu terlalu sering nonton berita kriminal, jadi pikirannya enggak. Maafin saya, Bu. Ya. Saya pamit ya, Bu ya. Gimana, Riz? Tangannya masih sakit? Udah baikan kok, Bu. Tuh. Astagfirullah. Ya Allah. Au. Tuh kan, baru ibu tanya. Ibu panggilin Isma ya? Buat apa lagi sih, Bu? Buat diurut, dia bisa kok. Tapi, Bu. Udah kamu nurut aja ya, daripada harus ke dokter. Ya, Isma. Gimana, Mas? Alhamdulillah. Sekarang tanganku udah agak enakan. Terima kasih ya, Isma. Sama-sama, Mas.
Ya Allah, pilihan Nurma memang gak salah. Isma mungkin bisa menggantikan posisinya di rumah ini. Tapi bagaimanapun, Isma. Ya. Saya mau minta maaf sama kamu. Minta maaf buat apa, Mas? Selama kamu di rumah ini, saya sudah berburuk sangka terhadap kamu. Nurma ternyata emang benar. Kamu itu orang yang baik sekali. Kamu juga udah mau bantu ngurusin anak-anak selama Nurma ke Semarang. Harusnya saya yang banyak berterima kasih sama kamu, Isma. Gak apa-apa, Mas. Saya juga makasih. Saya cuma ngelakuin kerjaan yang biasa saya lakuin. Permisi. Ya. Jadi cinta tinggallah kenangan, meraih lewat bunga seluruh cintaku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah, sebagai satu tanda cinta untuknya. Ibu pulang dulu ya. Kamu langsung istirahat. Iya, Bu. Nurma juga nggak mau Mas Faris curiga kalau ibu pulang terlalu malam. Dan tadi Nurma janji besok Nurma akan pulang. Besok? Iya. Nggak mungkin, Nurma. Dokter Bowo belum mengizinkan kamu pulang. Kamu belum sehat betul, ya? Bu, kondisi Nurma nggak akan membaik. Tapi Nurma yang akan bertahan. Nurma nggak mau suami dan anak-anak Nurma menunggu Nurma terlalu lama. Ibu nggak tega melihat keadaan kamu, Nurma. Ibu tolong yakinkan dokter Bowo ya. Besok Nurma mau pulang. Nurma mau pulang. Tapi Bu, insya Allah Nurma akan baik-baik aja. Di sisa umur Nurma ingin berkumpul bersama suami dan juga anak-anak Nurma. Di rumah, bukan di rumah sakit. Dan kalau Allah mau memanggil Nurma kapan aja, insya Allah Nurma ikhlas, Bu. Karena Nurma sudah berkumpul dengan orang-orang yang Nurma cintai. Coba nih anak bapak nih, tahu nggak bapak lagi gambar apa nih? Nanti ibu. Ih, kamu pinter banget sih. Kamu kangen ya sama ibu? Iya. Bapak juga kangen sama ibu. Ayah, kamu tahu nggak? Ibu janji loh, katanya hari ini ibu mau pulang dari Semarang. Seneng nggak? Seneng, yeay. Sayang. Ayo, pokoknya sekarang kita gambar yang cantik ya buat ibu ya. Supaya nanti pas ibu pulang, ibu lihat gambarnya, ibu seneng ya, sayang ya. Iya, Pak. Ih, pinter anak bapak. Nih, kamu bantuin warnain ya.
Mana spidolnya mana? Biar warnanya bagus pakai spidol. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Spidolnya nggak ada. Wah. Di kamar ada. Coba Bapak cari spidolnya ya. Nih, kamu terusin dulu nih sama Adek nih. Nanti kita lanjutin gambarnya. Sebentar ya sayang ya. Aduh. Di mana lagi Nurma naruh spidolnya? Ini dia. Siapa nih? Banyak banget. Masya Allah, kok namanya Nurma semua? Sakit apa dia? Raya, sayang, ini kamu terusin gambarnya ya, pakai spidolnya tuh Bapak udah temuin. Nanti Bapak nyusul ya. Bentar ya sayang. Bu, saya mau bicara, Bu. Ada apa ya, Riz? Jangan di sini, Bu. Ada apa, Riz? Harusnya saya yang nanya sama Ibu. Ada apa sama Nurma sampai Ibu harus berbohong? Berbohong? Udahlah, Bu. Saya ini telepon Om Sabto loh di Semarang, Bu. Semua keluarga kita di Semarang gak ada yang tahu tuh Nurma mau ke Semarang. Maafin Ibu, Riz. Nurma kenapa sih, Bu? Ini obat apa, Bu? Segini banyaknya obat semua namanya Nurma. Sakit apa dia, Bu? Sabar dulu, Riz. Kamu jangan terbawa emosi ya. Gimana saya nggak marah, Bu? Saya ini suaminya. Nurma nutupin apa dari saya selama ini? Dia begini karena dia nggak mau kamu panik. Dan Ibu terpaksa berbohong. Itu semua karena keinginan Nurma, Riz. Dia nggak mau nyakitin kamu. Dia nggak mau anak-anak juga tahu. Semua itu karena dia sayang sama kamu dan anak-anak. Sekarang di mana Nurma, Bu? Ibu jujur sama saya. Nurma dirawat di rumah sakit Cahaya, Riz. Rumah sakit. Mas Waris. Pernikahan itu harus didasari oleh rasa saling percaya, sayang. Dan kalau semua itu sudah tidak ada, apalah artinya semua ini? Mas Faris, aku minta maaf. Aku sama sekali nggak ada maksud untuk menyembunyikan semua ini. Cuma aku nggak mau kalau kalian semua kecewa. Aku yang harusnya merawat kalian, tapi kalau aku sakit gimana? Kan Mas Faris juga yang repot. Aku ngerti, sayang. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, dan aku terlambat tahu, aku nggak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri. Aku minta maaf, Mas. Sebenarnya kamu sakit apa sih? Kenapa kamu sampai harus dirawat inap di sini? Waktu aku bilang aku mau nemuin dokter, kamu bilang nggak perlu, nggak usah, Mas. Karena dokter udah ngizin aku pulang. Kenapa? Aku cuma kecapean aja kok, Mas. Tadi aku pingsan, makanya ibu bawa aku ke rumah sakit. Aku harus diinfus. Mas Faris nggak usah khawatir ya. Sayang, aku cuma minta kamu jujur sama aku. Sesulit apapun keadaan kita, aku nggak akan pernah membiarkan kamu menanggung penderitaan itu sendiri, sayang. Aku terlalu sayang sama kamu.
Aku juga, Mas. Isma minta maaf, soalnya Isma nggak bisa pergi dari sini. Saya udah janji sama Mbak Nurma. Saya janji sama Mbak Nurma kalau saya bakal jagain anak-anak dia. Dan saya janji kalau Mbak Nurma meninggal, saya jadi penggantinya dia. Saya bakal dampingin Mas Faris dan anak-anaknya. Apa kamu bilang? Mas Faris? Teganya kamu punya niat seperti itu ya, Isma? Selama ini Nurma sudah menganggap kamu teman baiknya, kamu tahu. Dan asal kamu tahu ya, Isma, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan istri saya. Mas Faris, bukan itu maksud saya minta maaf. Cukup! Kamu pikir saya nggak dengar omongan kamu di telepon tadi? Istri saya emang lagi sakit, Isma. Tapi kenapa kamu ngomongin istri saya seperti seolah-olah dia mau meninggal? Bukan itu maksud saya, Mas. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Mas Faris! Mas Faris! Mas Faris! Astagfirullah. Ya Allah. Mbak, saya mau pamit dari rumah ini. Ibu. Isma, saya mohon jangan. Kamu kan udah janji sama saya kalau kamu gak akan pernah ninggalin rumah ini. Maaf, Mbak. Saya gak bisa nempatin janji saya. Saya gak mau ngerusak kebahagiaan siapapun di rumah ini. Enggak, Isma, enggak. Kamu harus tetap tinggal di sini. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti akan bahagia kalau kamu tinggal di sini. Saya mohon sama kamu tetap tinggal di sini. Biarkan dia pergi. Enggak, Mas. Isma harus tetap tinggal di sini. Mas, semua ini kesalahan aku, bukan kesalahan Isma. Aku yang memilih Isma untuk mengganti aku. Karena aku yakin dia bisa menjadi istri yang baik buat Mas. Dia bisa menjaga ibu dan juga anak-anak kita. Apa kamu bilang, Nurma? Pengganti kamu? Maksud kamu apa? Mas, aku minta maaf. Bukan maksud aku mau ngebohongin Mas, tapi Allah berkehendak. Astagfirullah. Nurma, sayang, kamu kenapa, sayang? Hidung kamu mimisan. Sayang. Nurma, kamu jangan memaksakan diri kamu. Enggak, Bu. Mas Faris harus tahu yang sebenarnya. Apa? Aku harus tahu apa, Nurma? Mas, aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku sama sekali gak bermaksud ngebohongin Mas. Aku benar-benar cinta sama Mas. Aku sangat cinta sama Mas. Tapi kalau nyatanya nanti aku Nur? Nurma! Mbak! Nurma! Mbak! Ya Allah! Mbak! Ya Allah! Ibu, bawa ke rumah sakit, Bu. Suami macam apa saya ini, Isma? Selama ini ternyata istri saya sudah sekarat. Umur Nurma hanya tinggal beberapa bulan lagi. Saya nggak tahu apa-apa. Sabar, Mas, sabar. Maafkan saya ya, Isma. Saya betul-betul tidak tahu apa-apa.
Saya emosi. Saya merasa dibohongin. Tidak seharusnya saya melampiaskan emosi saya sama kamu, Isma. Enggak, Mas, saya bisa ngerti. Mas ngelakuin itu karena Mas tuh sangat cinta sama Mbak Nurma. Awalnya saya juga mau tinggal di rumah. Cuma Mbak Nurma mohon sama saya. Mas, aku tahu ini gak masuk akal, tapi Mbak Nurma ngelakuin ini karena dia cinta sama Mas sama anak-anak. Apa yang Mbak Nurma lakukan itu pengorbanan istri yang sangat mulia, Mas. Saya tahu, Isma. Saya memang sangat beruntung menjadi suaminya. Ya Allah, memohon ringankanlah penderitaan istri hamba, ya Allah. Panjangkanlah umurnya. Hamba masih ingin bersama dia. Permisi. Apa Bapak suaminya? Iya, dokter. Saat ini kondisi istri Bapak masih belum stabil. Bahkan cenderung menurun menurut saya. Tapi istri Bapak mau bicara dengan Bapak. Baik, dokter. Sayang, kamu istirahat aja. Aku ada di sini. Aku janji aku gak akan pernah ninggalin kamu, Nurma. Kamu cepat sembuh ya. Nanti kalau kamu udah sembuh, kita jalan-jalan kembali. Ya sayang ya. Kita percepat liburannya. Menjadi istrimu lebih lama, mendampingi Mas. Tapi aku rasa aku gak mampu. Enggak, sayang. Kamu gak boleh ngomong begitu. Aku yakin kamu pasti mampu. Kamu harus bertahan, Nur. Demi ibu, demi aku, demi anak-anak kita juga, sayang. Itu juga yang mimpi indah aku, Mas. Tapi aku rasa hidup aku gak lama lagi. Mas, Mas mau mengabulkan permintaan aku? Apapun, sayang. Aku akan lakukan apapun untuk kamu. Menikahlah dengan Isma. Tapi sayang, aku ikhlas. Isma diceraikan oleh suaminya karena tidak bisa memberikan keturunan. Aku mohon, Mas,
bayi Raya dan juga dia. Aku percaya. Aku yakin. Isma bisa membahagiakan ibu. Dan juga bisa menjadi istri yang baik buat Mas. Jangan bilang gitu, Nur. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku mohon, Mas. Supaya nanti aku tenang kalau aku sudah dipanggil Allah. Kalau kalian udah besar, kalian jangan nakal ya. Iya, Bu. Emang Ibu mau pergi kemana? Ibu gak kemana-mana, sayang. Ibu janji, Ibu akan selalu jaga kalian berdua. Dan sekarang ada Tante Isma. Tante Isma akan ngejaga kalian berdua. Ibu, Raya sayang banget sama Ibu. Ibu juga sayang banget sama Raya. Mas, terima kasih udah ngabulin permintaan aku untuk menikah dengan Isma. Isma, terima kasih juga ya. Kamu udah nolongin saya. Dan saya gak pernah ketemu perempuan sebaik kamu. Saya yakin kamu bisa jauh lebih baik menggantikan posisi saya. Mbak jangan ngomong gitu. Mbak cepet sembuh ya. Nanti kita berdua jagain anak-anak. Ya Mbak ya. Guys, saya rasa waktu saya sudah dekat. Nurma, kamu harus bertahan, sayang. Aku sudah janji mau ngajak kamu liburan. Kita pasti jadi berangkat ke Bali. Ya, kamu harus bertahan, Nurma. Maafin aku, Mas. Kamu harus tahu, Nurma. Kamu adalah wanita terkuat, terhebat yang pernah aku miliki. Aku gak akan berhenti mencintai kamu, sayang. Aku juga, Mas. Aku sangat mencintai Mas. Sebagai satu tanda cinta Mas. Iya, sayang. Aku tunggu Mas di surga ya. Nurma. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bangun.